Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Podcast bareng dengan saya Hanan Ataki. Pada kesempatan ini saya pengen sharing sama teman-teman sekalian tentang masalah tawakal. Sebagaimana judul podcast kita malam ini adalah selalu ada cerita baik jika kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang cukup inspiratif menurut saya tentang masalah tawakal. Ini terjadi di dalam kehidupan seorang solehin. Jadi ini bukan kisah nabi atau kisah para sahabat, karena kalau kisah nabi kita tahu banyak banget tentang masalah tawakal, begitu juga dengan sahabat. Kali ini kita coba renungkan kisah seorang solehin, seorang laki-laki solih yang terkenal di masa lalu. Namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom adalah seorang laki-laki yang tunarungu atau tidak bisa mendengar, sehingga dengan keterbatasannya itu dia menjadi orang yang miskin, tidak punya pekerjaan tetap. Hatim Al-Asom punya sebuah keinginan untuk berhaji, karena setiap tahun dia melihat orang melakukan ibadah haji dan dia sampai saat ini belum bisa melakukan rukun Islam yang kelima tersebut. Setiap kali orang-orang pulang berhaji, dia selalu bertanya gimana keadaan di Mekah, gimana keadaan di Madinah, gimana dengan tawaf dan seterusnya, seolah-olah dia ingin sekali melakukan ibadah haji seperti mereka, tetapi dia tidak mampu. Namun dia tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, sehingga dia terus meminta kepada Allah dan berdoa agar Allah berikan kemampuan untuk berhaji. Satu hari putrinya melihat Hatim Al-Asom sedang duduk di depan rumah dengan wajah bersedih. Putrinya bertanya dengan bahasa isyarat yang artinya, "Kenapa ayah bersedih?" Hatim kemudian menjawab, "Wahai anakku, ini adalah akhir dari bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi masuk bulan Zulhijjah atau bulan haji, dan aku berharap bisa melakukan ibadah haji." Kemudian anaknya mengatakan dengan bahasa isyarat, "Berangkatlah wahai ayah. Kenapa ayah tidak melakukannya sekarang?" Hatim Al-Asom kemudian mengatakan, "Aku tidak punya biaya dan aku juga tidak punya nafkah untuk ditinggalkan bagi kalian." Kemudian putrinya memberi isyarat menunjuk ke langit bahwa Allah Maha Kaya, Allah yang akan memampukan dan memberi biaya untuk ayah, dan Allah juga yang akan memberikan nafkah untuk kami. Dengan wajahnya yang berseri-seri, putrinya meyakinkan ayahnya, sehingga akhirnya Hatim Al-Asom meminta izin kepada istrinya dan kepada seluruh anak-anaknya untuk berangkat haji tahun ini. Maka dengan keterbatasan bekal yang dimiliki oleh Hatim, berangkatlah Hatim untuk melakukan ibadah haji dengan cara berjalan di belakang sebuah rombongan haji yang lain. Sedangkan ia meninggalkan nafkah untuk keluarganya, makanan yang cukup hanya 3 hari saja. Ketika di tengah perjalanan, ketua rombongan tersebut yang paling kaya raya tersengat kalajengking di malam hari, sehingga dia mengalami panas tinggi, kesakitan karena racun. Lalu semua orang mencari-cari tabib yang bisa mengobati dan meruqyah orang ini karena dia mulai mengigau. Lalu Hatim pun menawarkan diri, maka Hatim pun mencoba untuk mengobati orang tersebut sambil berdoa, sambil membaca ayat-ayat ruqyah, sehingga akhirnya orang itu pun sembuh. Setelah dia sembuh, dia berterima kasih kepada Hatim, kenalan, singkat cerita dia mengatakan, "Semua biaya yang engkau butuhkan untuk haji, berangkat dan pulang akan saya yang tanggung." Maka Hatim pun melihat ke langit, dia bersyukur sekali kepada Allah, lalu dia berdoa, "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kebesaran-Mu dengan memberi saya kemampuan untuk berhaji di tengah jalan. Maka tunjukkan juga kasih sayang-Mu kepada keluarga yang saya tinggalkan." Di rumah Hatim, istri dan anak-anak Hatim hidup dengan segala keprihatinan. Mereka punya bekal yang ditinggalkan oleh Hatim hanya untuk 3 hari saja.
Setelah 3 hari berlalu, hari keempatnya mereka mulai kebingungan karena anak-anaknya Hatim yang kecil mulai menangis karena lapar. Lalu istri Hatim menyalahkan putrinya yang paling besar, yang sulung, yang paling semangat mendorong ayahnya untuk berangkat haji. Istri Hatim mengatakan kepada putri sulungnya, "Wahai putriku, sekarang bagaimana dengan kita? Bekal makanan kita sudah habis, sedangkan ayah kita sudah pergi jauh. Apa yang akan kita makan? Siapa yang akan menafkahi kita sekarang?" Ketika istri Hatim memarahi putrinya, putri sulung ini justru tersenyum. Sehingga ibunya malah bingung dan bertanya, "Wahai putriku, kenapa engkau malah tersenyum? Bukankah kita sedang kelaparan sekarang?" Maka putrinya dengan tenang bertanya kepada ibundanya, "Ya Ummah, wahai ibu, ayah itu ar-razzaq atau akilur rizq, pemberi rezeki atau pemakan rezeki." Ibunya dengan spontan menjawab, "Ayah itu pemakan rezeki, sedangkan pemberi rezeki adalah Allah." Maka putrinya dengan tenang mengatakan, "Wahai ibu, ya Ummah, pemakan rezeki itu telah pergi, sedangkan pemberi rezeki bersama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita." Tiba-tiba terdengarlah seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Lalu dari dalam istri Hatim bertanya, "Siapa?" Lalu orang itu mengatakan, "Saya utusan raja yang ingin meminta minuman kepada kalian." Akhirnya istri Hatim memberikan air kepada utusan tersebut. Lalu ketika utusan itu memberi air kepada raja, raja meminumnya. Ternyata rasa air itu sangatlah nikmat bagi raja. Sampai raja bertanya, "Ini kamu dapatkan air dari mana? Saya belum pernah meminum air senikmat ini." Lalu utusan tersebut mengatakan, "Dari rumah Hatim, dari sumurnya Hatim." "Hatim siapa?" "Hatim al-Asam, Hatim Situli." Maka kemudian raja mulai mengingat karena nama Hatim termasuk nama yang cukup terkenal di antara nama orang-orang soleh. Akhirnya raja ini melepaskan sabuk pinggangnya yang di dalamnya ada emas dan permata dan memberikan kepada utusan, mengatakan, "Berikan ini sebagai hadiah dan ucapan terima kasih kepada Hatim al-Asam." Lalu raja ini mengatakan lagi kepada pejabat-pejabatnya, "Siapa di antara kalian yang mencintai saya, maka lakukanlah seperti yang saya lakukan." Akhirnya pejabat-pejabat raja ini juga ikut membuka sabuk mereka dan memberikan hadiah kepada keluarga Hatim. Tapi tiba-tiba di antara rombongan raja ada seorang laki-laki yang kaya, pedagang yang sukses. Dia mengatakan, "Biar saya beli semua sabuk pinggang itu." Lalu setelah dibeli dengan emas, maka sabuk itu diberikan kembali kepada raja karena dia ingin menghargai rajanya, dan emas itu diberikan kepada keluarga Hatim al-Asam. Tahukah kita seberapa banyak emas yang diberikan itu? Hampir memenuhi seluruh ruangan di dalam rumah Hatim al-Asam. Dan emas itu bisa dipakai untuk mereka makan dan hidup sampai akhir hayat mereka. Setelah mendapatkan banyak kebaikan ini, tiba-tiba putri sulungnya Hatim al-Asam menangis. Ibunya malah semakin bingung. "Ya Bunayyati, wahai putriku, kenapa engkau menangis?" Putri sulung ini mengatakan, "Ya Ummah, manusia biasa, hamba biasa, begitu baik hati dan merasa kasihan kepada kita, lalu memberikan kita semua harta ini. Aku hanya membayangkan bagaimana Allah nanti di hari kiamat ketika melihat kita. Sedangkan Allah adalah rajanya para raja yang lebih rahman dan lebih rahim daripada semua raja." Teman-teman sekalian yang baik hati, inilah contoh di antara kebaikan-kebaikan yang muncul dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tawakal yang benar. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal, menyerahkan hidup kalian kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah juga berfirman di dalam sebuah ayat tentang tawakal,
Kata para ulama tafsir, ayat ini adalah ayat inti dari tawakal yang ada di dalam Al-Quran. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberikan untuknya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal atau menyerahkan hidupnya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya dengan baik. Sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya. Shadaqallahul azim. Inilah ayat tentang tawakal, di mana Allah berjanji siapa yang menyerahkan urusannya atau tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan segala urusannya. Allah akan mencukupkan dia, akan mencukupkan segala kebutuhannya, segala hajatnya, segala masalahnya, akan Allah cukupkan pertolongan untuk dia, selama dia bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Allah gak akan kecewakan dia, selalu ada berita baik. Pertanyaannya adalah, apa itu tawakal yang sebenar-benarnya? Haqqut tawakkuli. Kata para ulama, tawakal yang sebenar-benarnya, haqqut tawakkuli itu ada 2 syaratnya. Pertama, as-thiqah billah. As-thiqah artinya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala gak bakal ninggalin kita. Allah Subhanahu wa taala gak bakal ngecewain kita. Allah Subhanahu wa taala gak mungkin akan membiarkan tawakal kita, kepasrahan kita itu menjadi sia-sia. Itu gak mungkin. Ini namanya as-thiqah billah. Syarat yang kedua adalah kita tidak menyimpang dari jalan Allah ketika kita sedang menunggu datangnya pertolongan Allah. Gak berputus asa. Gak mungkin seseorang mengatakan saya serahkan urusan saya kepada Allah, tetapi dia mengambil jalan yang berseberangan dengan syariat Allah. Itu gak mungkin. Misalnya dia berdagang dengan mengatakan saya serahkan rezeki saya kepada Allah, tetapi dia berdagangnya curang, dia korupsi, dia menzalimi orang lain, dia mengambil hak orang lain, maka itu bukan tawakal. Orang yang seperti ini tidak akan pernah melihat keajaiban dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka perhatikan syarat yang kedua dari tawakal, tidak keluar dari batasan Allah, atau dalam bahasa lain disebut dengan tidak berputus asa, sehingga dia mengambil jalan lain selain jalan yang sudah Allah gariskan. Ada poin penting tentang tawakal, bahwa tawakal itu bukan berarti kita tidak berikhtiar. Karena ikhtiar adalah ibadah fisik zahir yang Allah perintahkan kepada kita. Sedangkan tawakal adalah ibadah batin hati yang Allah juga perintahkan kepada jiwa kita. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah tawakal dalam urusan-urusan hidup kita? Untuk mendapatkan sebuah pertolongan Allah, mendapatkan keajaiban dari Allah, agar Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Apakah kita sudah tawakal dalam urusan jodoh? Apakah kita sudah benar-benar tawakal dalam urusan pekerjaan kita? Seandainya kita benar-benar tawakal dalam urusan jodoh, pekerjaan, karir, dan seterusnya, harusnya kita bisa ngerasain hati kita itu hati yang tenang. Orang yang masih galau tentang masalah jodoh setelah mungkin ikhtiarnya maksimal, berarti ada masalah dengan tawakal di hatinya. Maka yuk teman-teman yang baik hati, kita belajar tawakal, menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah, sehingga nanti kita akan ngelihat keajaiban terjadi dalam kehidupan kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.